Hello, welcome to Drama Tata Channel. Drama, Drajin, dan Drakor. Kali ini kita akan review Drakor Good Boy. Review episode 1 sampai episode 16. Happy ending. Please like and subscribe. Sebagai penghargaan atas prestasi para atlet yang merebut medali di Olimpiade, maka kepolisian merekrut beberapa atlet untuk menjadi polisi. Yoon Dong-ju, atlet tinju peraih medali emas di Olimpiade, dan diangkat sebagai detektif. Dia sangat berdedikasi pada keadilan dan kebenaran. Namun setelah dia mengetahui beberapa rekan yang menerima suap, lalu dia menghajar mereka. Kekerasan di kepolisian adalah pelanggaran hingga jabatannya diturunkan. Shin Hana adalah atlet menembak yang beberapa kali meraih medali emas di Olimpiade. Dia diangkat menjadi polisi senior karena prestasinya di Olimpiade. Kim Jong Hyun adalah atlet anggar di Olimpiade. Walaupun berasal dari keluarga kaya raya, namun dia bergabung di kepolisian. Saat mereka masih menjadi atlet, dia berpacaran dengan Hana. Tapi sekarang hubungan mereka telah berakhir. Jae-hong adalah atlet lempar cakram yang meraih medali emas. Dia kuat dan pemberani, tanpa ragu dia menyelamatkan seorang anak yang hampir tewas ditabrak mobil. Dong-ju mengintai geng kelinci emas, namun saat hampir tertangkap, sakit kepalanya kambuh lagi hingga tersangka melarikan diri. Dong-ju melanjutkan pengintaiannya hingga larut malam, lalu tanpa sengaja menemukan korban tabrak lari. Dia mengejar mobil tersangka namun gagal dan terjatuh. Dong-ju bertemu lagi dengan cinta pertamanya, Hana. Namun kemudian Jong Hyun muncul dan ingin berbicara dengan Hana. Dong-ju cemburu karena Jong Hyun adalah mantan kekasih Hana. Dong-ju selalu teringat saat dulu Hana memberikan semangat padanya untuk terus berjuang di timnas. Hingga akhirnya Dong-ju memenangkan medali emas Olimpiade mewakili Korea. Dong-ju mengejar geng kelinci emas ke markas mereka dan menghajar seluruh anggota geng, hingga akhirnya berhasil menangkap ketua geng kelinci emas. Dong-ju menyelamatkan Hana saat hampir pingsan di tengah jalan. Hana menceritakan tekanan yang dia rasakan sejak dia menjadi atlet Olimpiade dan kesedihannya karena kematian ayahnya. Dibentuklah tim khusus yang beranggotakan 5 mantan atlet Olimpiade: Dong-ju, Hana, Jong Hyun, dan Jae-hong. Mereka menyelidiki sindikat pengedar obat-obatan terlarang. Hingga akhirnya kecurigaan Dong-ju jatuh pada tersangka pegawai bea cukai, Ju Yeong. Mereka berempat mengintai tersangka. Dong-ju bersama Hana, sedangkan Jong Hyun bersama Jae-hong. Perasaan Jong Hyun cemburu melihat Dong-ju berpartner dengan Hana. Saat pengintaian mereka hampir ketahuan, tiba-tiba Hana berpura-pura sedang berjumpa dengan Dong-ju agar target tidak tahu bahwa mereka adalah polisi yang sedang mengintai. Mereka mengikuti jejak target dan menggerebek lokasi penampungan mobil-mobil mewah hasil curian. Jejak penyelundupan sampai di terminal peti kemas dan kecurigaan terhadap petugas bea cukai Ju Yeong makin besar. Ju Yeong melarikan diri dan Hana menghadangnya. Dong-ju khawatir akan keselamatan Hana dan melompat dari atas gedung untuk menghentikan mobil Ju Yeong. Inarko marah dan meledakkan tempat peracikan obat terlarang tiruan. Namun kemudian Dong-ju menyelamatkan Inarko karena dia tidak tahu bahwa Inarko adalah peracik obat terlarang yang sebenarnya. Inarko merasa berhutang nyawa pada Dong-ju.
Dongju dan Hana melindungi Inarko sebagai saksi dan tersangka. Hana diam-diam merawat Dongju yang merintih kesakitan akibat lukanya saat menyelamatkan Hana. Keesokan harinya Hana tersipu lagi walaupun Dongju telah sering mengatakan suka padanya. Dongju selalu memperhatikan Hana dalam segala situasi. Dongju tetap melindungi Hana walaupun dari terik matahari. Dongju langsung memberikan Hana minuman setelah upacara di tengah terik matahari. Hana menyadari bahwa tatapan hangat Dongju telah merenggut hatinya dan Hana memberikan kecupan pada Dongju. Dongju membantu Jonghyun melawan gerombolan sindikat obat terlarang, namun mereka terpisah dari Hana. Sementara itu, Hana melawan sindikat obat terlarang dan mengelabui mereka dengan naik ke truk dan mengetahui alur distribusinya. Inarko marah dengan cara Juyong mengedarkan obat terlarang. Leo mendukung Inarko, sementara Dongju dikenakan skors karena menghajar Juyong tanpa bukti kuat bahwa dialah dalang pengedaran obat terlarang. Dongju meminta maaf pada Hana karena tidak memberi kabar saat Hana khawatir padanya. Dongju babak belur setelah berusaha melawan Juyong yang memiliki para pejabat sebagai pelindungnya. Saat penyelidikan di terminal peti kemas, Leo menembak Juyong hingga jatuh ke laut. Lalu Dongju menolong Juyong. Dongju kecewa pada para pejabat yang menerima suap dan melindungi sindikat. Hingga akhirnya Dongju menyerang setiap lokasi tempat pengedaran secara pribadi. Juyong menangkap Dongju dan memberikan obat terlarang dengan dosis mematikan. Inarko menolong Dongju dan memberikan penawarnya. Hati Hana hancur saat melihat Dongju terluka parah dan tidak sadarkan diri. Hana berjanji dalam hatinya akan menangkap penjahat yang melakukan ini pada kekasihnya. Sindikat Juyong sangat kuat dan dilindungi beberapa pejabat kuat. Hingga Hana memutuskan datang sendirian ke markas sindikat untuk menembak mati Juyong. Hana sendirian masuk ke markas dan menembak semua anggota sindikat untuk membunuh Juyong. Jonghyun menyusul Hana dan menghajar semua anggota sindikat. Jonghyun sangat khawatir akan keselamatan Hana. Hana memakai kamera tersembunyi dan berhasil menjebak Juyong mengakui semua kejahatan yang dilakukannya. Kamera yang dipakai Hana terhubung live dan ditonton oleh semua petugas polisi. Dongju berhasil memancing pasukan polisi agar mengikutinya ke markas untuk menangkap Juyong. Saat itu Hana dan Juyong dalam kondisi terdesak. Saat terjadi ledakan granat, Dongju melindungi Hana dengan tubuhnya agar Hana tidak terluka. Hana bahagia saat melihat Dongju. Dongju datang ke rumah Hana untuk mengobati luka-luka di tubuh Hana. Demikian juga Hana yang khawatir akan Dongju yang baru sadar setelah beberapa hari tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya mereka berdua saling meluapkan perasaannya. Dongju dan Hana hidup saling mencintai. Mereka berdua saling melindungi dan menyayangi. Keduanya saling bertatapan dengan hangat. Juyong melarikan diri. Semua anggota tim bekerja sama untuk menangkap Juyong. Dongju mengunjungi Juyong di penjara dan mengatakan, setiap orang akan menanggung apa yang dilakukannya. Seluruh anggota tim memperoleh medali penghargaan pahlawan insang. Thanks for watching. Have a nice day. Please like and subscribe.
See you later on the next review. Bye bye.